Semua orang yang hidup di era tahun 80-an hingga awal 90-an pasti kenal SDSB, singkatan dari Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Ini adalah praktek judi menebak-nebak angka yang dilegalkan pemerintah pada waktu itu. Dasar hukum tentang perjudian legal ini bermula saat pemerintah meresmikan SDSB pada tahun 1985 melalui Surat Keputusan Menteri Sosial nomor BBS 10/12/85. Setahun berjalan, omset dari undian berhadiah SDSB ini mencapai angka 1 triliun, angka yang luar biasa. Judi resmi yang digelar pemerintah Orde Baru ini muncul setiap hari Senin dan hari Rabu. Masyarakat yang berminat bisa membeli kupon yang selembarnya dihargai sebesar Rp1.000. Kupon dijual hingga pukul 6 sore dan kemudian hasil undiannya diumumkan jam 12.30 malam melalui radio RRI. Meski kupon SDSB ini hanya berharga Rp1.000 saja, tapi iming-iming hadiah berupa uang tunai sangat menggiurkan. Tebak-tebak angka ini berupa 6 digit angka. Jika Anda tepat menebak persis sama dengan ke-6 urutan angka tersebut, maka Anda akan mendapat hadiah sebesar Rp1 miliar. Tapi kalau hanya berhasil 4 angka atau 4 digit terakhir, hadiahnya senilai Rp2,5 juta. Jika sukses menebak 3 angka terakhir, hadiahnya sebesar Rp350.000 dan 2 angka terakhir hadiahnya senilai Rp60.000. Biasanya para pembeli kupon SDSB tidak hanya membeli 1 atau 2 kupon. Mereka membeli puluhan bahkan ratusan kupon dengan nomor-nomor berbeda agar peluang mendapat hadiahnya terbuka semakin lebar. Para pembeli kupon judi ini awalnya hanya berniat sebagai hiburan sekaligus iseng-iseng berhadiah. Namun lama-kelamaan mereka melakukan hal-hal bodoh di luar nalar untuk mendapatkan nomor jitu. Tak jarang mereka meminta nomor buntut ke tempat-tempat angker, mendatangi dukun-dukun dan membuat orang kesurupan untuk dimintai nomor SDSB. Tak hanya itu, anak-anak kecil polos dan orang tak waras di jalanan pun dimintai nomor yang akan keluar. Segala buku tafsir mimpi pencocok nomor buntut menjadi buku suci bagi para penjudi ini. Kemudian para penggemar SDSB tersebut tiba-tiba menjadi ahli tafsir mimpi. Apa saja mimpi yang mereka alami selalu dicari makna dan dihubungkan dengan angka-angka SDSB. Para pedagang obat pun ikut bermunculan bak jamur di musim hujan. Dagangan cuap-cuapnya pun laris manis. Para penjudi ditipu dengan iming-iming nomor SDSB cantik yang mereka jual. Lebih gilanya lagi, bila ada kecelakaan kendaraan bermotor, beramai-ramai mereka mencatat nomor kendaraan yang kecelakaan itu untuk kemudian dipasangkan menjadi nomor SDSB. Saat itu seakan masyarakat Indonesia hampir gila karena SDSB ini. Dan mirisnya lagi, para pelaku judi legal ini adalah orang-orang kecil yang pendapatannya tidak seberapa. Bukannya menjadi kaya mendadak karena lotre judi ini, sebagian besar malah hancur berantakan perekonomian keluarganya. Uang hasil pendapatan harian untuk makan habis ke loket-loket judi yang sangat mudah ditemui di mana-mana pada masa itu. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak remaja pun mulai ikut-ikutan berjudi SDSB. Selama 8 tahun undian resmi ini beroperasi, kelompok agamawan seperti MUI menganggap SDSB tak lain dari judi yang terselubung. Mahasiswa, aktivis sosial, dan masyarakat pun mulai turun ke jalan memprotes keberadaan SDSB. Pada tahun 1992, aksi demonstrasi dilakukan mahasiswa hingga terjadi bentrokan antara pengepul SDSB dengan massa aksi di Jakarta. Sejumlah mahasiswa ditangkap oleh pemerintah Orde Baru dan mereka dituduh makar. Demo mahasiswa dalam jumlah besar juga muncul di Makassar, Jember, Surabaya, Solo, dan Pekalongan.
Para penentang kupon SDSB bertambah geram ketika pemerintah begitu lamban menangani masalah tersebut. Buntutnya, gelombang protes makin memuncak dan panas. Sejumlah kios penjualan kupon SDSB dibakar di beberapa wilayah di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Awalnya penyelenggaraan SDSB akan diperpanjang hingga tahun 1996. Namun pemerintah mulai berpikir untuk menyudahi izin operasi SDSB pada 9 September 1993 setelah protes massa ini. Dalam rapat di DPR, Menteri Sosial Endang Kusuma Intensuono mengumumkan penghapusan kupon SDSB. Sesungguhnya perjudian resmi di Indonesia sudah memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, judi berlangsung melalui sebuah aturan yang dikeluarkan oleh residen setempat. Di zaman pemerintahan Soekarno di tahun 1960-an, pemerintah membentuk Yayasan Rehabilitasi Sosial, sebuah yayasan yang didirikan untuk mengelola perjudian legal. Pemerintah membutuhkan dana cukup besar untuk pembangunan pada masa itu. Maka salah satu cara untuk mengumpulkan uang adalah dengan mengelola perjudian. Undian hadiah pada zaman Soekarno itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Karena judi legal ini sangat menjanjikan keuntungan namun hanya muncul sebulan sekali, maka banyak bandar menggelar judi yang sama secara ilegal. Melihat fenomena judi cukup menjanjikan untuk mendapatkan dana besar, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mencoba menarik dana masyarakat untuk pembangunan DKI melalui legalisasi perjudian. Ali Sadikin mulai memikirkan ide liarnya terkait melegalkan perjudian untuk menambah anggaran. Atas dasar itu, Ali Sadikin akhirnya mengeluarkan SK yang melarang perjudian gelap di wilayah DKI Jakarta. Dan kemudian dibukalah perjudian resmi. Kasino pertama akhirnya dibangun berlokasi di kawasan Petak 9 Jakarta Barat. Pro dan kontra kemudian memang terjadi. Tetapi fakta menunjukkan perjudian mampu menghasilkan uang cukup besar sehingga infrastruktur di Jakarta bisa terbangun dengan cepat. Meskipun secara materi menguntungkan pemerintah, namun akhirnya Soekarno menyadari bahwa perjudian itu berpotensi merusak moral. Maka pada tahun 1965, Soekarno juga menghentikan seluruh aktivitas perjudian melalui surat keputusan Presiden nomor 113 tahun 1965. Bahkan kemudian pemerintah memasukkan perjudian ke dalam kategori kejahatan subversif.